Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, tahu gak siapa saya? Nah, buat kalian yang nggak tahu, perkenalkan nama saya Salsa Sima dari kelas 10 PSPT. Nah, kali ini saya akan membawakan sebuah cerita tentang suatu desa yang berada di Kabupaten Jepara. Oh iya, sebelum lanjut bercerita, aku mau tanya nih, kabar teman-teman yang ada di rumah gimana nih? Semoga aja sehat walafiat semua ya, amin. Nah, yuk lanjut ceritanya. Pasti kalian penasaran kan, saya mau cerita tentang desa apa sih? Jadi, kali ini saya mau bercerita tentang desa Ujung Beto. Nah, buat kalian yang penasaran, bisa langsung tonton video ini sampai habis. Oke? Dan jangan lupa juga tinggalkan like, komen, dan subscribe. Oh iya, aku juga berlupa bilang sama kalian, jangan lupa juga buat share video ini ke teman-teman kalian ya. Kalian tahu gak sih asal usul dari desa Ujung Beto? Aku jelasin nih, apa itu desa Ujung Beto? Desa Ujung Beto yaitu berawal dari Ujung yang konon dipimpin oleh Ratu Sima dan Ratu Kalinyamat. Di Jepara ini ada 3 tokoh wanita yang berperan dalam kemajuan Jepara terkait di desa Ujung Beto ini. Sejarah dari leluhur dan sesepuh dulu tentang keberadaan desa Ujung Beto sendiri dulunya adalah laut, sehingga di sebelah timur ada yang namanya loji gunung atau benteng. Dalam bahasa Belanda, benteng itu adalah upaya untuk pertahanan negara pada zaman penjajahan Belanda. Jepara sampai era kemerdekaan, benteng sendiri dulunya dijadikan pertahanan di Indonesia saat dijajah oleh Belanda selama 350 tahun, sehingga muncul yang namanya bom Hiroshima dan Nagasaki. Benteng saat itu menjadi pertahanan khususnya di daerah pinggiran atau lautan, dan banyak pandangan saat daerahnya masih menjadi hamparan laut, sehingga banyak nelayan yang bekerja di daerah tersebut, terutama dari daerah sektor selatan di Jepara, sehingga ramai sekali dengan pelabuhannya, dan di sana terdapat markas angkatan laut. Dari letak di bawah benteng tersebut sekitar 1 km terdapat batu yang sangat besar karena banyaknya nelayan yang bekerja di ujung barat sampai ke Pulau Panjang yang dulunya tempat berteduhnya musuh dulu, sehingga orang berniaga di pinggiran pantai terkait dengan kegiatan peta setelah benteng selesai. Karena daerah tersebut menjorok ke barat, jadilah daratan sehingga di daerah tersebut ujung barat berdampingan dengan Pulau Panjang, sehingga nampak kilas ujung paranya. Konon dari orang tersebut karena ujung barat sangat ramai, kemudian melihat batu yang begitu besar disebabkan lautannya sudah menjorok barat, sehingga batunya kelihatan dan banyaknya penduduk. Jadilah daerah tersebut banyak pendatang yang berasal dari daerah sektor selatan akhirnya menetap di sana, sehingga muara laut menjadi daratan dijadikan ujung yang berdekatan dengan batu besar. Jadilah desa yang bernama Ujung Beto karena padatnya daerah tersebut di bawah pimpinan Haji Sidik pada zaman Belanda, dan adanya perubahan zaman sebelum tahun 2000 daerah tersebut karena berdekatan dengan batu besar dinamai Duku Beto Agung, sedangkan yang mengarah ke timur di bawah pimpinan Haji Sidik terdapat balai desa bernama Duku Sidik Heru. Kemudian samping benteng adalah makam Kyai Ronggomulyo, sehingga dinamakan Dukuh Ronggowati. Pemerintah punya pegawai dijadikan lurah, sehingga bentuknya dijadikan aset yang berbeda, sehingga berbagi menjadi beberapa daerah menjadi cikal bakal desa Ujung Beto yang diciptakan oleh Sultan Hadirin dan Ratu Kalinyamat. Di ujung para dulunya lautan dan bermuara ada batu besar.
sejatinya punya kesadaran untuk selalu menghormati bumi dan alam semesta. Penghormatan ini bertujuan meneguhkan bumi dan alam sebagai wahana sumber inspirasi hidup. Hubungan mendalam itu melahirkan penyebutan tanah Watu Geteh atau tanah kelahiran. Dan tahukah kalian tradisi apa aja sih yang ada di Desa Ujung Batu ini? Nah, tradisi yang ada di Desa Ujung Batu ini terdiri dari sedekah bumi dan pesta laut. Nah, kenduri marti desa atau sedekah bumi adalah upacara penghormatan dan syukur pada berkah alam yang telah diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Sedangkan Lomben atau pesta laut Kupatan di Kabupaten Jepara yang diwarnai dengan larung kepala kerbau ini di perairan Laut Jepara masih akan tetap digelar meskipun sedang pandemi. Ya, walaupun dengan acara yang sangat amat sederhana. Nah, pastinya warga Jepara sendiri tidak asing kan dengan tradisi-tradisi tersebut. Masyarakat sekitar percaya konon katanya batu itu tidak bisa dipecahkan ataupun dipindah. Tetapi sekarang masyarakat sekitar sudah lama tidak melihat ataupun menemukan batu tersebut. Dengan adanya makam orang-orang yang bersiar beragama Islam, banyak yang di pinggiran pantai dan sesepuh dari Kiai Longgomulyo. Nah, sekian cerita yang saya bawakan pada kali ini. Jadi gimana nih menurut kalian tentang Desa Ujung Batu? Oh iya, terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini sampai akhir ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.